Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa lagi saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, para remaja dan juga anak-anak yang pastor kasihi. Bulan ini disebut juga sebagai bulan Maria, di mana kita bersama Gereja Katolik, dalam Gereja Katolik kita berdoa kepada Bunda Maria atau melalui Bunda Maria, meminta agar Bunda Maria mendoakan kita. Suatu hari ada yang bertanya pada saya, "Pastor, kenapa orang Katolik itu sering berdoa melalui Bunda Maria atau meminta didoakan kepada Bunda Maria? Mengapa orang tidak langsung saja berdoa pada Tuhan Yesus?" Mendapat pertanyaan itu, saya hanya bertanya balik. Menurut Anda, menurut pengalaman Anda selama ini, apakah Anda pernah diminta orang untuk mendoakan mereka? Apakah Anda pernah diminta untuk mendoakan orang? Intinya itu. Dia bilang, banyak orang yang minta didoakan oleh saya. Lalu pertanyaan berikut saya adalah, kalau begitu, apakah Anda mendoakannya? Ya tentu, saya mendoakannya. Itu adalah jemaat saya. Maka saya harus mendoakannya. Lalu saya tanya lagi, mengapa Anda mendoakannya? Kenapa Anda tidak menyuruh orang ini langsung berdoa, langsung berbicara pada Tuhan Yesus? Sampai di situ dia diam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan ini saya kira sering kita dengar. Bahkan kita pun mungkin bertanya tentang itu. Kenapa kita mesti berdoa melalui Bunda Maria? Mengapa kita minta didoakan kepada Bunda Maria? Apa yang terjadi di Kana yang digambarkan dalam Injil hari ini
mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Tadi digambarkan bahwa Maria itu diundang, juga Yesus dan para murid diundang ke pesta perjamuan di sana. Jadi Maria, Yesus dan juga para murid hadir sebagai undangan. Dan yang menarik adalah ketika di sini dikatakan ketika mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur, yang punya pesta kehabisan anggur, Ibu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan jawab Yesus adalah, mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Jadi mengatakan, saatku belum tiba. Tapi Maria dengan penuh keyakinan mengatakan kepada para pelayan, apa yang ia perintahkan, lakukan. Dan apa yang terjadi? Tidak berselang lama, Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan dengan air. Dan ketika pelayan diminta untuk mencedoknya, untuk mengambilnya dan mencicipinya, air itu telah menjadi anggur. Ada beberapa hal yang saya renungkan di sini. Yang pertama, betapa Maria itu peduli pada orang-orang di sekitarnya. Betapa Maria adalah pribadi yang mau memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sesamanya. Tanpa diminta, Maria berbicara pada Yesus. Mungkin karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia tahu bahwa Yesus itu akan mampu melakukan sesuatu. Maria tahu mengenal siapa Yesus. Maria tahu mengenal segala kemurahan, kelembutan hati Yesus. Maka ia hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Dan apa yang terjadi tadi? Yang terjadi adalah setelah Maria mengatakan itu dan pesan kepada pelayan, air telah berubah menjadi anggur. Maria memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap persoalan sesamanya, dan ia mau juga meminta bantuan kepada putranya, Yesus. Karena ia tahu siapa Yesus. Maka kalau pada orang yang tidak meminta tolong, Maria begitu murah hati menyampaikan persoalan itu kepada putranya, maka kita bisa berharap ketika kita menyampaikan persoalan-persoalan kita, Bunda Maria juga berkenan menyampaikan persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Dan pesan dari Bunda Maria ini juga harus kita dengar, harus kita perhatikan. Apa yang ia perintahkan, lakukan itu. Dengan cara ini Bunda Maria mau menyampaikan pesan kepada kita, jangan hanya berharap, tapi juga dengarkan. Dengarkanlah pesan perintah Tuhan Yesus. Maka ketika kita menyampaikan doa-doa kita, meminta agar Bunda Maria mendoakan kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan. Dan untuk bisa mendengarkan, berarti kita juga harus berani masuk ke dalam keheningan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. Ternyata kalau kita perhatikan, ketika tuan rumah mengundang Maria dan Yesus ke pesta mereka, artinya mereka mengajak Maria dan Yesus menjadi bagian dari hidup mereka. Oleh karena itu, ini juga menjadi sebuah ajakan bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita, mari kita undang Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Biarlah melalui undangan itu kita semakin mengenal Maria, semakin mengenal Tuhan Yesus, dan segala kebaikan akan disampaikan juga kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada bulan Maria ini
di awal bahkan sebelumnya, saya meminta umat di paroki Kristus Raja khususnya untuk dalam keluarga masing-masing, karena tidak boleh berkumpul di lingkungan, untuk berdoa sebagai keluarga, mengundang Maria hadir dalam keluarga mereka, juga mengundang Tuhan Yesus. Dan biarlah Bunda Maria menyampaikan permohonan kita pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.